Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Vera Budiarsa Arif. Dan pada kali ini, di pagi hari ini, saya ditemani oleh Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pontianak, Ibu Dr. Randa Wijastuti MPDI, ya Bu ya. Oke, hari ini kita akan berbicara sedikit tentang kegiatan, terutama dalam hal proses belajar mengajar lah ya di Min 1. Sebagaimana diinformasikan oleh Ibu, nanti kita tanyakan langsung bahwa alhamdulillah untuk tahun 2022 ini Min 1 mendapat anggaran pembangunan 6 lokal. Nah, dengan adanya anggaran di tahun 2022 ini untuk membangun 6 lokal, perlu kita pikirkan bersama. Kira-kira 6 lokal ini akan kita bangun di mana? Nah, baik, kita awali dulu dengan pertanyaan awal dengan Ibu. Bu, terkait dengan rencana pembangunan itu mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min 1 Pontianak salah satu madrasah yang mendapat bangunan ruang belajar baru RKB. Nah, di sini Min 1 Pontianak salah satu madrasah dari 5 madrasah yang mendapat bantuan berupa dana SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Nah, kita mendapat 6 lokal, 3 lantai dasar, 3-nya lantai atas. Jadi kami bersepakat dengan komite seluruh Dewan Guru, dan sebentar lagi kita akan ada pertemuan kepada orang tua murid. Nah, ini merupakan minggu yang kedua pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas tentang pembangunan RKB ini. Kalau kami bangun di dalam lokasi Min 1 itu tidak memungkinkan karena terbatas jumlah lokal yang kami dapat. Nah, jalan satu-satunya dengan kesepakatan bersama tadi, kami membangun di Gang Langgeng Sari. Nah, di situ kalau kita bangun hanya dapat 4 lokal, 2 lokal atas bawah karena keterbatasan lahan. Jadi langkah awal kami ingin membantu Kementerian Agama, khususnya Kota Pontianak, supaya SBSN ini bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya adanya pembebasan lahan. Tentu kami mohon bantuan dari komite yang merupakan perpanjangan tangan dari orang tua murid. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan pembangunan itu bisa terlaksana. Rencananya sekitar bulan Maret akhir udah ada lelang, udah penghapusan aset yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Mudah-mudahan apa yang kami inginkan, yang kami ingin usahakan ini berjalan dengan lancar demi pendidikan putra-putri Min 1 Pontianak. Kalau kami bangun di Langgeng Sari, berarti kami akan menambah lokal lagi. Alhamdulillah untuk tahun 2023 semester genap bisa dioperasikan. Nah, jadi yang tadinya kelas 2 masuknya siang paralel setelah kelas 1, alhamdulillah tahun 2023 tidak lagi masuk siang, semuanya udah masuk pagi dengan 24 rombel kelas. Hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada
Bapak Komite Min 1 Pontianak. Saya sangat-sangat sebagai pimpinan sangat bersyukur dengan respon beliau, dengan dedikasinya, loyalitasnya, semangatnya untuk membantu kelancaran KBN di Min 1 ini. Semoga menjadi ladang ibadah bagi Pak Pera, ya, sehat selalu keluarganya, apa yang diinginkannya dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ibu Kepala Min 1. Jadi benar yang disampaikan Ibu tadi. Maka dari minggu yang lalu, hari ini tanggal 18 ini minggu yang kedua, karena kita kan harus bisa tidak bisa sekaligus ya Bu ya. Jadi minggu lalu kami mengundang secara bertahap, 3 tahap, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, insya Allah pada hari ini pagi ini kelas 4, nanti jam 10 kelas 5, dan terakhir pukul 1 siang kelas 6. Jadi kita mengharapkan peran serta dari orang tua untuk memberikan solusi terhadap, di satu sisi ini berkah ya, kita dapat ruang belajar baru. Namun di posisi lain juga kita harus membantu supaya ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan optimal. Seperti Ibu sampaikan tadi, bisa dilihat ini saya sengaja rekaman di sini biar nampak bahwa suasana lokal tempat belajar di Min 1 yang 24 rombel tadi memang udah sangat sempit ya, terbatas benar. Jadi kalau memang dipaksakan dibangun di sini, pertama pasti ada sisi yang dirobohkan bulan Maret nanti. Yang dikorbankan tuh tidak bisa 6, ternyata harus 8 lokal ya Bu ya, untuk menampung pembangunan baru. Nah, sementara itu kegiatan belajar harus pindah, karena ini levelnya SD ya, sekolah dasar ya. Min ini kan ibtidaiyah, ini setingkat sekolah dasar, masih anak-anak. Sementara kalau pembangunan itu kan kita tahu ya, ada barang masuk keluar, ada macam-macam lah. Jadi kita khawatir. Nah, sebenarnya di Kementerian Agama tahun berapa ya, waktu zaman anak saya sedang di MAN 2, Madrasah Aliyah Negeri 2, itu terpaksa ngontrak ke STKIP di Gang Ilham, sementara sedang dibangun. Terus yang terakhir ya Bu ya, MAN 1 juga terpaksa pindah. Kita juga bisa sebenarnya pindah, tapi otomatis kita juga perlu menyediakan dana yang memang kita tidak punya untuk mengontrak itu. Nah, daripada kita bersumbangsih untuk menyediakan dana kontrak, apa salahnya kita lakukan tadi pembangunan di lahan yang tersedia. Jadi kemarin kami punya pengalaman. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Sawal menyediakan 4 peta wakaf tanah. 2 petanya di 2015-2016 alhamdulillah udah selesai, kita bangun musola 2 lantai. Nah, ada sisa 2. Tapi tadi seperti kata Ibu Kepala, bahwa kalau 2 itu dimanfaatkan untuk pembangunan yang sekarang itu tidak cukup, karena cuma bisa 2 lokal di bawah, 2 lokal di atas, jadi cuma 4. Nggak mungkin kita naikkan 1 lagi. Nah, itu tadi, karena anak-anak ya SD, ngeri kita kalau sampai 3 lantai. Dia turun ke kamar mandi ke bawah, naik lagi ke atas, luar biasa. Nah, ada lahan dari warga yang kita coba untuk bisa kita bebaskan secara bertahap lah. Mudah-mudahan ya yang memiliki tanah ini juga mengerti bahwa ini wakaf untuk pendidikan, amal jariah. Jadi mungkin harganya juga dan sebagainya kita bantu didampingi dengan Kemenak Kota tentunya dalam hal ini supaya prosedurnya benar. Nah, makanya pada hari ini dan minggu lalu kami bersepakat untuk melakukan silaturahmi dengan orang tua dan wali dari Min 1 Pontianak ini. Saya informasikan sedikit lah ya. Min 1 ini walaupun masuk gang Jeruk, masuk gang dari Langensari, kalau penerimaan PPDB itu pokoknya kita harus sembunyi lah, takut. Jadi berapa kali lipat ya, kita mau terima misalnya 4 kali 4 160 ya Bu ya, 2 kali lipat bahkan lebih yang ingin sekolah di sini. Nah, artinya kepercayaan
sejak tahun berapa? bulan Mei 1970. Sekitar 51 tahun sekolah ini. Jadi memang sudah tidak diragukan oleh warga kota Pontianak bahkan sekitarnya kualitas. Jadi kepercayaan kita menitipkan putra-putri kita untuk mendapatkan pendidikan, tidak hanya pendidikan yang orientasinya dunia, tapi juga ada agamanya gitu loh. Ada agamanya. Jadi kita yang sibuk sehari-hari, kita terwakilkan untuk membekali anak-anak kita di tahap awal perkembangan dia menerima pendidikan dengan dasar-dasar pendidikan agama. Kata orang tuh insya Allah jelek-jeleknya nanti dia tahu jalan pulang. Gitulah kira-kira. Jadi itu ya Bu ya, mudah-mudahan kami mohon doanya apa yang kami lakukan ini selalu di jalan yang benar, dibantu, dimudahkan, penuh dengan keberkahan seperti doa Ibu tadi untuk kita semua. Tidak ada lain, harapan kami mari kita bersama mewujudkan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.